Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa tahu banyak hal tentang dunia ini? Hari ini kita bakal memulai sebuah petualangan seru buat membongkar rahasia di balik semua pengetahuan keren yang kita miliki. Yuk kita mulai! Coba deh, kamu pernah nggak lagi santai terus tiba-tiba kepikiran, kenapa ya daun itu warnanya hijau, tapi langit kok biru? Ini bukan pertanyaan iseng biasa loh. Ini adalah misteri-misteri kecil yang sebenarnya nunggu banget buat kita pecahkan. Nah, itulah inti dari obrolan kita hari ini. Anggap aja dunia ini tuh kayak satu buku teka-teki raksasa. Dan sekarang kita akan belajar gimana caranya jadi detektif ulung yang jago baca petunjuk buat nemuin semua jawabannya. Oke, untuk mulai, coba kita ugah cara pandang kita. Bayangin seorang ilmuwan itu bukan seperti orang kaku di lab dengan jas putih. Tapi, bayangin dia sebagai seorang detektif. Detektif yang tugasnya bukan mecahin kasus kejahatan, tapi mecahin misteri-misteri alam. Nah, yang paling seru dari perbandingan ini adalah soal bukti. Seorang detektif kan nggak bisa dong asal ngomong, kayaknya dia pelakunya. Nggak bisa. Mereka butuh bukti yang kuat. Sama persis kayak sains. Kalau pengetahuan biasa, kita bisa aja bilang, wah, kayaknya hari ini dingin deh. Tapi pengetahuan ilmiah itu harus presisi dan ada buktinya. Suhu hari ini 15 derajat Celcius. Inilah yang bikin kesimpulan seorang ilmuwan itu kuat banget dan bisa kita percaya. Oke, sekarang kita udah tahu siapa detektifnya. Tapi, setiap detektif pasti butuh peralatan andalan buat mecahin kasus kan? Yuk, kita intip apa aja isi tasnya. Ini dia nih, toolkit atau perangkat utamanya seorang detektif alam. Namanya keterampilan proses ilmiah. Ini bukan alat fisik kayak kaca pembesar ya, tapi serangkaian langkah berpikir yang super ampuh untuk mengungkap kebenaran. Coba kita lihat alurnya di sini. Rapi banget kan? Pertama, semua itu berawal dari mengamati, persis kayak detektif yang nyari petunjuk. Kedua, dari situ kita mulai nanya-nanya dan nebak apa yang mungkin terjadi. Ketiga, kita bikin rencana penyelidikan buat ngetes tebakan kita. Keempat, setelah data terkumpul, kita analisis buat cari polanya. Kelima, kita evaluasi hasilnya, bener nggak tebakan kita tadi? Dan yang terakhir, tapi penting banget, kita kasih tahu temuan kita ke orang lain. Setiap langkah ini saling nyambung. Langkah pertama dan yang paling dasar, mengamati. Ini bukan cuma sekedar ngeliat ya, tapi benar-benar memperhatiin setiap detail. Pakai semua indera kita. Kenapa ini penting? Soalnya pengamatan yang jeli itu jadi fondasi buat pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Setiap detail kecil, warna, suara, tekstur, bisa jadi petunjuk awal yang nentuin arah penyelidikan kita. Nah, setelah petunjuk awal terkumpul, disinilah otak detektif kita mulai bekerja. Kita mulai bertanya, kenapa ya? Dan gimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mengubah pengamatan pasif jadi penyelidikan aktif. Pertanyaan yang tepat itu ibarat kompas yang bakal nunjukin arah ke bukti-bukti selanjutnya. Intinya, rasa penasaran itu bensinnya semua penemuan loh. Punya peralatan canggih aja ternyata nggak cukup buat jadi detektif hebat. Mereka juga harus punya kode etik, semacam aturan kehormatan yang nggak boleh dilanggar. Tujuannya, supaya semua orang percaya sama hasil kerjanya. Nah, ini dia poin kuncinya. Ada 3 aturan utama buat seorang ilmuwan. Pertama, jujur. Laporkan data apa adanya, bukan yang kita harapkan. Kedua, objektif. Pisahin mana fakta, mana opini pribadi. Dan ketiga, terbuka. Karena sains itu bisa maju pesat kalau para detektif ini saling berbagi temuan. Inilah fondasi kepercayaan dalam dunia sains. Oke, setelah paham teori dan aturannya, sekarang waktunya buat misi pertama kamu. Ini adalah keahlian praktis yang bakal langsung kepake. Sebuah langkah nyata buat jadi detektif alam sejati. Jadi apa sih pengukuran itu? Gampangnya, ini cara kita mengubah pengamatan yang sifatnya kira-kira jadi bukti angka yang nggak terbantahkan. Bukan lagi airnya terasa hangat, tapi suhu airnya 40 derajat Celcius. Nah, angka ini adalah bukti nyata yang bisa kita pakai di pengadilan sains. Kenapa pengukuran itu fundamental banget? Simple, karena angka itu nggak bisa bohong. Pengukuran yang akurat itu menghilangkan semua tebakan dan keraguan. Inilah yang mengubah sebuah dugaan jadi teori yang kuat. Dan ini adalah skill pertama yang wajib banget kamu kuasai dalam setiap penyelidikan. Jadi, inilah posisi kamu sekarang. Kamu udah punya toolkit detektif, yaitu si proses ilmiah. Kamu juga udah tahu kode etiknya, yaitu sikap ilmiah. Kamu udah siap beraksi nih. Peralatan udah di tangan, aturan main juga udah jelas. Coba deh, sekarang lihat sekelilingmu.
Dunia ini tuh penuh banget dengan misteri yang nunggu buat diselidiki. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apa? Misteri apa yang bakal kamu pecahkan pertama kali?